Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu terkini Indonesia hari ini. Dan ini masih berkaitan dengan eh, kebijakan tarif impor resiprokal dari Presiden Trump. Ya, kita memahami sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video terdahulu, dampak dari kebijakan Trump ini dan sudah terasa di Indonesia. Yang pertama, peningkatan PHK, ya, khususnya pada eh, produk-produk yang biasa diekspor ke Amerika Serikat, ya, misalnya garmen, ada beberapa produk pertanian juga, ya, produk perikanan. Nah, industri yang menghasilkan itu yang biasa mengekspor ke Amerika Serikat itu terancam akan melakukan PHK karena produk-produk mereka menjadi tidak kompetitif ketika eh, akan dikirim ke Amerika Serikat, atau bahkan terjadi terjadi pembatalan pengiriman karena kebijakan dari Presiden Trump, ya. Yang kedua yang pasti telah berjalan dan telah kita rasakan bahwa pelemahan rupiah itu semakin semakin tajam, ya. Rupiah semakin melemah dan ada kemungkinan ke depan akan semakin melemah dengan kebijakan Trump ini. Nah, teman-teman, kebijakan ini sesungguhnya kebijakan, kalau kita gunakan bahasa, ya, kebijakan ya kebijakan hukum rimba, ya, karena menentang eh, tata kelola global tentang perdagangan internasional, mengapa mengabaikan semua aspek aturan main tentang perdagangan internasional yang telah disepakati banyak negara, ya. Bahkan ini adalah bentuk arogansi global dari suatu negara, ya. Ya, karena apa? Trump melakukan ini ya karena dia merasa memiliki power kuat sebagai eh, adidaya dunia, termasuk adidaya di dalam bidang eh, perdagangan internasional, ya, ekonomi internasional. Dan kita mengatakan eh, pandangan Trump ini bermasalah, ya, dan menimbulkan penolakan. Bahkan penolakannya bukan hanya penolakan dari mitra-mitra dagang Trump. Seperti Uni Eropa mengatakan kebijakan ini bukanlah kebijakan dari seorang teman lama yang sudah apa lama kita beraliansi, bersekutu. Ini bukan bukan tidak layak kebijakan seperti ini dilakukan oleh seorang, bukan bukan seorang, ya, sekutu yang sudah begitu dekat, ya. Ya, bahkan kalau Australia mengatakan, ya, ini kebijakan seperti ini bukan kebijakan seorang teman, ya. Nah, artinya lingkungan global yang dekat dengan Trump itu mengalami resistensi. Uni Eropa, Australia itu adalah selama ini adalah sekutu-sekutu dekat Amerika Serikat dalam berbagai macam eh, pandangan, baik pandangan militernya, pandangan ekonominya, pandangan politiknya. Dengan kebijakan ini merasa dirugikan dan melakukan bahkan melakukan retaliasi, pembalasan, ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kebijakan Trump ini memang berbahaya, ya, berbahaya bukan hanya bagi orang di luar Amerika Serikat, tapi bagi warga negara Amerika Serikat sendiri, ya.
Karena kalau mau diperhatikan secara mendalam kebijakan yang sepihak seperti ini ya tidak tidak menyebabkan komoditas Amerika Serikat itu menjadi komoditas yang lebih kompetitif dari komoditas-komoditas yang diproduksi oleh negara lain seperti Cina atau Uni Eropa. Tidak juga menyebabkan apa seperti yang diduga oleh atau yang diekspektasi oleh oleh eh, Trump ketika merencanakan kebijakan ini. Bahkan kebijakan ini bukan adalah kebijakan kali ini, tapi kebijakan yang telah dilakukan ketika eh, Trump menjadi Presiden Amerika Serikat sebelum Biden. Ini adalah kali yang kedua beliau menjadi presiden. Jadi melakukan trade war itu bukan kali yang pertama. Pada kepemimpinannya yang pertama, dia juga melakukan trade war kepada sejumlah negara, China termasuk juga Uni Eropa, ya. Dan apakah seperti yang ditargetkan oleh Trump, kebijakan itu hasilnya tidak, ya. Misalnya defisit perdagangan antara Cina dengan Amerika Serikat tidak untuk Cina tidak sorry untuk Trump atau untuk Amerika Serikat tidak menyebabkan eh, defisitnya semakin berkurang. Data tidak menunjukkan seperti itu. Apakah foreign direct investment-nya menjadi semakin bertambah karena logika dari Trump dengan memberi hambatan tinggi kepada produk-produk dari negara-negara lain seperti dari China, dari Jerman, dari Uni Eropa menyebabkan mereka kalau ingin menjual produknya ke warga negara Amerika yang paling mudah adalah mereka harus investasi, membangun pabriknya di Amerika Serikat. Apakah kemudian apa negara-negara itu kemudian berbondong-bondong membangun pabrik, misalnya pabrik mobilnya di Amerika Serikat? Tidak, ternyata tidak. Jadi kebijakan tarif impor yang tinggi itu tidak sesuai dengan skenario dari Trump dan para pendukung pendukungnya. Ya. Mengapa hal ini terjadi? Kalau kita perhatikan, kita telaah, ya. Ini karena di dalam diri Trump itu masih memposisikan bahwa Amerika Serikat itu sebagai one the leader apa the best leader, ya, dari eh, global. Jadi dia masih memposisikan bahwa Amerika Serikat itu adidaya tunggal dari komunitas ekonomi internasional dunia. Trump itu lupa bahwa ada kekuatan-kekuatan adidaya lain yang hari ini tidak bisa dicekoki oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dengan menerapkan kebijakan tarif impor yang tinggi itu logikanya Trump itu menginginkan bahwa saya kasih kamu, kalau kamu masuk barang misalnya kepada Jerman misalnya, mobilmu masuk ke Amerika Serikat, saya kasih tarif impor tinggi. Dampaknya, kalaupun masuk ke negara saya, mobilmu harganya menjadi tinggi dan tidak kompetitif di negara saya. Ya, kalau kamu masih mau mobilmu bisa dijual ke negara saya, caranya ya kamu bangun pabrik mobilmu di negara saya, sehingga kamu produksi di dalam negara saya, kamu jual, kamu tidak terkena tarif karena produksinya ada di dalam Amerika, di negeri Amerika. Jadi logikanya dengan memberikan kebijakan tarif impor tinggi ini, negara-negara lain yang dikenakan itu nanti berinvestasi, ya, membangun pabriknya, membangun industrinya itu di Amerika Serikat, ya. Contohnya tadi eh, pada Jerman dia mengatakan, oke, saya akan kenakan tarif impor tinggi, mobilmu masuk ke sini tidak akan begitu juga kepada Jepang, mobil-mobil Anda yang masuk ke negara saya tidak akan memiliki kompetitif apa price dibandingkan dengan produk sejenis yang diproduksi oleh Amerika. Nah, kalau kamu ingin produkmu itu
tetap bisa dijual dengan dan bisa bersaing dengan produk-produk lain di Amerika, ya caranya mudah. Kamu harus berinvestasi di Amerika Serikat. Kamu buka pabrik mobilmu di Amerika Serikat, ya pindahkan dari negara lain ke Amerika Serikat. Begitu logika berpikirnya. Dengan demikian Trump mengatakan cara seperti ini periode pertamanya dia mengatakan ini akan membuat Amerika menjadi besar, ya. Karena kalau berdasarkan logika Trump itu benar, dibangun apa Jerman, Jepang, kemudian melakukan investasi real di Amerika Serikat, membangun pabrik mobilnya di Amerika Serikat, pabrik apa otomotifnya di Amerika Serikat, pabrik elektroniknya di Amerika Serikat. Dengan dibangun pabrik itu menyerap lapangan kerja bagi warga negara Amerika Serikat, ya, menciptakan aktivitas ekonomi bagi negara Amerika Serikat, berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi Amerika Serikat. Itu logika yang disampaikan Trump ketika menyerapkan tarif impor tinggi. Tapi logikanya akan berbeda, ya. Realitanya akan berbeda kalau orang-orang yang dikenakan tarif impor tinggi itu tidak tunduk kepada skenario Trump. Dan itulah yang kenyataannya terjadi di lapangan untuk negara-negara besar yang merupakan big countries in the international trade, ya, negara-negara besar yang masuk dalam kategori international trade. Negara besarnya itu bukan bukan karena dia jumlah penduduknya besar, tapi karena ya share barang yang diekspor atau diimpornya merupakan berkontribusi besar di dalam perdagangan internasional. Contoh China misalnya, China tidak mau dia ikut ikut agenda Trump. Trump melakukan tarif impor tinggi kepada mereka, mereka balas. Amerika Serikat juga mereka kenakan tarif impor yang tinggi. Dampaknya apa? Ya, ketika terjadi retaliasi atau pembalasan balik Cina terhadap produk Amerika Serikat, ya dampaknya petani-petani petani-petani Amerika Serikat menjadi kelabakan karena produk mereka yang dijual ke Amerika Serikat sekarang dikenakan tarif impor tinggi. Sorry, produk petani Amerika Serikat ini dijual ke Cina oleh Cina dibalas dengan tarif impor yang tinggi juga sehingga tidak bisa kompetitif, tidak bisa masuk ke pasar Cina. Ya dampaknya petani petani Amerika Serikat menjerit, ya kan? Ternyata tidak sesuai skenario, ya. Nah, begitu juga terhadap apa Uni Eropa. Mereka melakukan pembalasan ketika barang mereka atau barang dan jasa mereka mau masuk ke Amerika Serikat dikenakan tarif impor yang tinggi, mereka juga lakukan balasan serupa. Mereka kenakan tarif tarif impor yang tinggi juga, yang menyebabkan ya industri-industri Amerika Serikat yang ekspor barangnya ke Cina, ekspor barangnya ke apa Uni Eropa itu menjerit karena barang mereka menjadi menjadi tidak laku di Cina, tidak laku di Eropa Barat dan berimplikasi menimbulkan gangguan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, ya, akan meningkatkan pengangguran, ya. Nah, ini memang apa Trump ini adalah satu anomali, ya, anomali baik dalam pandangan eh, ekonomi internasional Amerika Serikat maupun pandangan eh, apa politiknya. Mengapa saya katakan anomali? Mainstream dari school of thought atau mazhab pemikiran, mazhab yang digunakan oleh para eh, pengambil kebijakan, mazhab yang digunakan oleh para presiden Amerika Serikat sejak zaman bahla, khususnya sejak era Perang Dunia Pertama sampai hari ini, umumnya menggunakan free trade, ya, berorientasi kepada
pasar bebas, berorientasi kepada menjaga pergerakan barang, jasa, dan manusia antar negara itu lancar, tidak dihambat. Dan Amerika Serikat menjadi inisiator, menjadi penggagas, bahkan menjadi apa penggerak terbentuknya tata kelola yang menghadirkan perdagangan bebas tersebut. Nah, Trump adalah kemudian muncul sebagai data pencilan. Dia tidak mengadopsi mazhab berpikir mainstream dari pengambil kebijakan di Amerika Serikat. Dia melakukan pendobrakan, ya. Dia mengambil kebijakan yang berbeda dengan para pendahulunya yang berorientasi yang menganut mazhab free trade in international trade, ya. Tapi Trump tidak. Dia menganut mazhab yang bahkan mazhab ini terkategori mazhab bakhla sekali sebelum era zamannya Adam Smith. Mazhab itu namanya merkantilisme. Nah, mazhab ini tentu tidak populer hari ini di banyak dunia. Tidak populer di Barat, di mana di situ eh, kolega-kolega Amerika Serikat secara ekonomi berada, sekutu-sekutu Amerika Serikat. Tidak populer bagi Uni Eropa, tidak populer bagi apa bagi Australia, ya, sehingga menimbulkan resistensi dan perlawanan. Bahkan tidak populer bagi mayoritas pemikir ekonomi yang ada di di Amerika Serikat sendiri. Silakan Anda cek misalnya eh, para peraih Nobel yang berasal dari Amerika sejak zaman Perang Dunia Pertama sampai hari ini. Apakah ada yang berorientasi kepada inward looking, kepada proteksionisme radikal seperti yang dimiliki Trump? Saya rasa tidak ada. Jadi Trump itu adalah pencilan dari mainstream mazhab ekonomi yang dianut oleh para pemimpin Amerika Serikat dan mazhab ekonomi yang dianut oleh para pemikir terkemuka ekonomi Amerika Serikat, dan dia juga ternyata pencilan dari mayoritas apa berpikir masyarakat Amerika Serikat, karena demokrasi itu tidak kompatibel dengan yang namanya merkantilisme. Demokrasi itu kompatibelnya dengan free trade, dengan merkantilisme atau apalagi yang proteksionis garis keras. Karena proteksionisme garis keras itu, kalau kita perhatikan, mazhab ekonominya adalah proteksionis yang radikal, itu biasanya secara sistem sosial politiknya kategorinya bisa fasis, bisa komunis, ya, atau bisa nasionalis radikal, ya. Jadi tidak kompatibel dengan mazhab mayoritas komunitas eh, di Amerika Serikat, yaitu demokrasi, ya. Nah, saya rasa Trump ini akan menghadapi gugatan eh, yang besar dari internal Amerika Serikat sendiri, dan itu adalah yang mungkin akan menjadi eh, penghambat ide atau kebijakan-kebijakan eh, proteksionis radikal dari seorang Donald Trump. Teman-teman, saya rasa sementara itu dulu yang dapat saya komentari. Anda bisa merespon apa yang saya sampaikan ini. Kalau Anda setuju atau tidak setuju, silakan Anda sampaikan di kolom komen. Jangan lupa Anda subscribe, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.